Pemerintah Kota Dumai atau Pemko Dumai berkomitmen optimalkan pengelolaan sampah. Komitmen itu terlihat saat terima kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup atau LH, tinjau pengelolaan sampah di TPA Mekarsari, studi tiru sistem Desa Gemar pengolahan sampah di Magelang hingga menggandeng kader Posyandu dan PKK Kota Dumai. Senin 11 Agustus 2025, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Tulus Laksono bersama 4 staf Direktorat PPMA Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melakukan penilaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Dumai. Wako Faisal didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Agus Gunawan SOS MSI, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 Bahan Berbahaya dan Beracun John Kusuma Putra ST dan Kepala UPT Pengelolaan Persampahan Edri Hendra menyampaikan komitmennya dalam penanganan sampah dan pengelolaan tempat pembuangan akhir atau TPA di Kelurahan Mekarsari yang lebih optimal serta maksimal ke depannya. Dilaporkannya, tahun 2025 ini, Pemko Dumai menargetkan total pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Dumai sebesar 71%. Menyambut baik komitmen Pemko Dumai melalui penyampaian Wako Faisal, Direktur Tulus menyebut jika Kota Dumai sebagai salah satu kota yang meraih penghargaan pada 2023 lalu terus menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan sampah. Direktur Tulus menjelaskan jika perbaikan pengelolaan ini dilakukan dari tingkat RT hingga tertinggi dan termasuk pembenahan TPA di dalamnya. Tinjau pengelolaan sampah di TPA Mekarsari. Tulus Laksono berkunjung dan meninjau secara langsung penutupan open dumping sekaligus pembenahan pada pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Kelurahan Mekarsari hari itu juga. Dalam peninjauannya, Direktur Tulus melihat secara langsung proses pengelolaan sampah yang diantarkan armada truk DLH Kota Dumai ke TPA Mekarsari, mulai dari proses pembongkaran hingga pengolahan sampah disaksikan secara seksama oleh Direktur PPMA KLH beserta stafnya. Direktur Tulus juga melihat secara langsung proses penutupan sampah yang berada di open dumping dan mesin manajemen sampah zero atau Masaro yang mendaur ulang sampah di TPA Mekarsari. Direktur Tulus terlebih dahulu menyampaikan apresiasi terhadap langkah serta wacana Pemko Dumai ke depan dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan penataan TPA. Menurut Direktur Tulus, hal ini sudah mulai tercermin dengan aksi di lapangan, yakni penutupan open dumping dan beroperasinya mesin Masaro di TPA beserta prinsip pengelolaan sampah hingga ke tingkat rumah tangga di setiap kelurahan. Direktur Tulus mengingatkan ke depan tantangan pengelolaan sampah akan makin kompleks sehingga Pemko Dumai diharapkan terus inovatif dan bergerak cepat agar permasalahan sampah lekas teratasi dengan baik. Kepada tim PPMA, Kabid PSLB 3 John Kusuma Putra ST menyampaikan jika penutupan open dumping ini merupakan langkah strategis bagi pemerintah Kota Dumai dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah di TPA yang lebih optimal dan bersahabat dengan lingkungan. Dalam pada itu, Pemko Dumai dalam prinsip pengelolaan sampah hingga ke tingkat rumah tangga juga melibatkan tim penggerak PKK atau TPPKK. Studi tiru sistem Desa Gemar sampah di Magelang. Tim penggerak PKK Kota Dumai melaksanakan kunjungan dalam rangka studi tiru pengelolaan sampah dengan nama Program Desa Gemar Mengolah Sampah atau disingkat DGMES. Studi tiru ini dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kota Dumai Haja Leni Ramaini Faisal SKM bersama kader PKK Kota Dumai Rabu 13 Agustus 2025. Rombongan TPPKK Kota Dumai disambut secara langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Magelang Dian Grengseng Pamuji didampingi Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Magelang Yudi Irawati Sahid di Rumah Dinas Bupati Magelang. Pada studi ini, PKK Kota Dumai belajar dengan intens inovasi pengelolaan lingkungan dan sampah rumah tangga. Berdasarkan pengamatan, pemerintah Kabupaten Magelang melakukan inovasi dan langkah strategis yang mencakup penataan dan pengembangan TPST Pasuruan, pembentukan 519 bank sampah, unit BSU, pendampingan 53 TPS 3R, mendorong 127 desa mengikuti program Kampung Iklim, serta pembinaan 10 sekolah adiwiyata. Hal ini menurut Dian dilakukan karena setiap hari volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat, dengan potensi timbulan sampah mencapai 668,71 ton per hari. Kota TPKK Kota Dumai menuturkan jika PKK berkomitmen untuk ikut serta mengelola sampah rumah tangga terutama melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat di Kota Dumai.
Leni menyebut jika rata-rata sampah yang dihasilkan di Kota Dumai saat ini mencapai 130 sampai 180 ton per hari, sehingga pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah tangga akan berdampak sangat baik bagi lingkungan terutama tempat tinggal masyarakat. Gandeng kader Posyandu dan PKK Kota Dumai. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Dumai melalui bidang pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya beracun PSLB 3 melaksanakan roadshow ke kecamatan se-Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup yang berfokus pada pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan menggandeng kader PKK dan Posyandu di Kota Dumai. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Dumai nomor 18 tahun 2025, Wali Kota Dumai Haji Faisal SKM menginstruksikan agar setiap kelurahan di Kota Dumai memiliki satu bank sampah. Hal ini dipandang sebagai langkah pengelolaan sampah berjalan dengan optimal dimulai dari level terkecil. Lalu PKK dan Posyandu Kota Dumai sesuai arahan Ketua Hajah Leni Ramaini Faisal ikut serta menyukseskan program ini dengan keterlibatan para ibu-ibu kader. Direncanakan pula nantinya akan ada bank sampah setiap Posyandu di semua kelurahan se-Kota Dumai. Kegiatan juga merupakan lanjutan dari sosialisasi dari Posyandu untuk bumi pilah sampah tabung emas di bank sampah yang merupakan kerjasama antara DLH, TPPKK dan TP Posyandu Kota Dumai. DLH Kota Dumai memulai roadshow dengan turun langsung melaksanakan sosialisasi kepada para kader di setiap kecamatan se-Kota Dumai. Selain sosialisasi, DLH Kota Dumai turut melaksanakan praktik pengelolaan sampah di bank sampah secara langsung di hadapan para peserta. Kepala Bidang PSLB 3 DLH Kota Dumai, John Kusuma Putra ST, memimpin langsung pelaksanaan sosialisasi di setiap kecamatan se-Kota Dumai. Tampak hadir kader begitu bersemangat untuk belajar mengelola sampah rumah tangga dan mencari nilai ekonomis dari sampah yang telah dipilah di hulu sebelum dibuang ke lokasi TPS maupun TPA. Kabid John turut menyerahkan beberapa unit bantuan kendaraan roda 3 untuk pengangkutan sampah untuk memudahkan mobilitas pengangkutan sampah yang telah diolah nantinya. Melalui penyampaiannya, Kabid JK menuturkan jika setiap harinya 130 sampai 180 ton sampah dibuang begitu saja tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu dari rumah tangga ke TPA. Padahal menurutnya banyak bagian dari sampah tersebut yang masih memiliki nilai jual dan jika dikelola dengan baik maka akan menjadi pemasukan tambahan bagi rumah tangga terutama ibu-ibu kader. Dan jika terlebih dahulu dipilah mana yang memiliki nilai jual, maka tonase sampah yang masuk ke TPA makin berkurang dan dapat dipastikan tidak memiliki nilai jual lagi. Turut hadir dalam sosialisasi ini Camat, Lurah, Ketua TPPKK, jajaran PSLB 3, beserta tamu undangan lainnya. Advertorial Kominfotiksan Kota Dumai, Media Center dumai.kota.go.id, Nopria Sandi, Bambang Sampurno.